Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi kita hari ini. Dan ini spesial karena kita akan berdiskusi dengan Bapak Profesor Dr. I Putu Anom M4, Guru Besar Pariwisata UNUD, Universitas Udayana. Jadi kebetulan Profesor ini tinggal di kota Badung. Kalau saya di kota Bandung, jadi beda sedikit, tapi provinsinya kami di Jawa Barat, Profesor di Bali. Sehat-sehat, Prof. Ya, sehat-sehat aja, Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat berdiskusi. Ini ada materi yang sangat menarik kali ini, ketika kita melihat, Prof, bahwa krisis moneter ini di depan mata kita. Hari ini konon katanya rupiah sudah 17.200 sekian, dan tentu kita tahu ada aturan dari Trump, kebijakan Amerika yang menerapkan tarif impornya sebesar 32%. Tentu cukup besar dibandingkan beberapa negara lain. Dan kita mendengar Menteri Pariwisata Ibu Widi menyampaikan bahwa kurang lebih ini pariwisata Indonesia tidak terdampak oleh persoalan itu, katanya, kurang lebih begitulah. Pariwisata akan bisa menjadi tulang punggung untuk memulihkan ekonomi hari ini dan sebagainya dan sebagainya. Salah satu kalimatnya barangkali bisa saya cuplik, bahwa Menteri Pariwisata Widi Putri Wardana menyatakan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi andalan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah perang dagang global. Ini pandangan yang menurut banyak orang juga berlebihan, terlalu optimis, yang mengatakan bahwa pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif dagang. Dan tentu Profesor sebagai orang yang sudah sangat senior, apalagi di bidang pariwisata, tentu tinggalnya pun di Bali, kami ingin mendengar bagaimana pandangan Prof terkait statement dari Menteri Widi tersebut. Begitu kurang lebih, Prof, pembukanya, Prof. Ya, terima kasih. Saya coba memberikan pendapat ya. Siap. Ya, saya terus terang aja berbeda lah dengan statement pernyataan dari Widianti Putri Wardana ya. Karena begini, tidak semudah itu kita optimis. Itu dari saya. Ya, pariwisata itu sangat rentan terhadap berbagai hal. Baik itu kondisi politik yang kurang kondusif, keamanan, kenyamanan, penyakit, apalagi krisis ekonomi, kan begitu ya. Nah, menurut saya ini, walaupun tarif ini terkait dengan perdagangan barang, produk barang itu ya, baik ekspor dan impor itu, tentu usaha-usaha dari pemerintah kita pasti akan ada nanti. Saya baru dengar di televisi tadi, katanya mau ada negosiasi para menteri ke menteri-menteri di Amerika Serikat untuk negosiasi. Mudah-mudahan kan itu harapan kita kan solution lah, sama-sama menguntungkan lah gitu ya, mudah-mudahan. Tapi apapun alasannya, kalau terjadi kenaikan tarif tentu akan terganggu ekspor barang maupun import kita ya. Kita akan terganggu ekspor dan import. Di dunia akan terjadi krisis ekonomi,
Jadi ada kemandegan produksi, jadi penurunan produksi, karena daya beli masyarakat internasional itu bisa akan turun. Sekarang kurs rupiah aja sudah 17.000 lebih ini, ya enggak? Betul, Nah ini betul. kenapa daya beli masyarakat internasional turun, termasuk daya beli kita di Indonesia, masyarakat kita di Indonesia? Karena satu, kalau ekspor kita berkurang, maupun kalau kita impor juga barang-barangnya juga mahal, komponennya juga mahal, jadi memproduksi dalam negeri itu juga akan mahal. Jadi ada Ya. kenaikan produksi untuk kita ekspor barang kita. Bisa jadi nanti akan terjadi bagaimana menurunkan biaya produksi, kan begitu pola pikir pengusaha nanti. Ya. Dengan semua akan terjadi beberapa PHK, kan begitu jadinya, ya enggak? Yang kita mudah-mudahan bisa dihindari kan gitu ya. Ya. Jadi itu berarti daya beli masyarakat Indonesia terutama dulu pasti akan turun. Demikian juga daya beli masyarakat internasional. Ya. Kalau daya beli masyarakat itu akan turun, baik daya beli masyarakat secara internasional maupun nasional kita, tentu masyarakat secara umum akan mengutamakan dulu kebutuhan pokoknya, the basic needs, pangan, sandang, kesehatan. Pangan dan kesehatan, sandang aja mungkin bisa pakai yang sudah ada aja. Jadi kebutuhan makan dulu dan kesehatan, ya. Pendidikan bisa dikurangi biayanya. Ya. Nah ini kalau itu termasuk di dalam negeri juga sama nanti. Dengan sendirinya kalau kita bicara masalah pariwisata, itu kan pariwisata itu adalah the invisible export or import gitu ya. Ekspor dan import yang tidak kelihatan. Kita tidak mengirim barang maupun mengimport barang, tidak kelihatan lah ya. Ya. Kita bicara misalnya inbound tour, jadi ada orang asing yang datang ke kita, ada pemasukan devisa ke Indonesia. Kalau outbound tour ada orang kita yang pergi ke luar negeri, devisa kita akan berkurang. Dengan sendirinya seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah akan terjadi pergerakan wisatawan kalau terjadi penurunan pendapatan masyarakat secara nasional dan internasional? Kan itu pertanyaannya sekarang. Tadi kan Yang saya terjadi sudah malah pengurangan. ya. Ya. Tadi saya kan sudah sampaikan kalau pendapatannya menurun, dia utamakan kebutuhan pokok. Kebutuhan rekreasi ditunda. Itu ya. Kalau kebutuhan rekreasinya ditunda, tentu nanti kunjungan wisatawan mancanegara akan berkurang ke Indonesia. Demikian juga di dalam negeri, kalau kemampuan masyarakat kita daya belinya berkurang, dia akan menunda dulu berekreasi, kan itu jadinya. Sehingga akan berpengaruh sekali terhadap sektor pariwisata itu sendiri. Karena orang sedikit berekreasi, semua industri pariwisata itu baik di akomodasi, makan minum, transportasi, semuanya akan terdampak jadinya. Ya, Itu Pak. Ya. Baik. Ya, memang ini menjadi logika terbalik kalau kita mendengarkan penjelasan dari Prof. Putu dengan Menteri Pariwisata tadi. Bagaimana mungkin pemerintah atau dalam hal ini Menteri Pariwisata Widi ini bisa menganggap pariwisata sebagai sektor yang kebal terhadap gejolak perdagangan global, padahal justru sejarah menunjukkan kan saya kira sektor ini ya sangat rentan terhadap krisis ekonomi global seperti yang disampaikan oleh Prof. Putu tadi. Bagaimana mungkin kita mau berpergian berwisata kalau untuk makan saja bermasalah. Nah jadi kira-kira apa yang menjadi sudut pandang Menteri Pariwisata kalau Prof bisa mencoba menerka lah gitu ya, yang bisa mengklaim bahwa pariwisata ini tidak terpengaruh kebijakan tarif gitu. Sementara misalkan data dari UNWTO membuktikan sebaliknya gitu, Prof. Mungkin perkiraan beliau itu kan memang tidak ada hubungannya dengan tarif, gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, syarat orang berwisata sekarang saya sampaikan. Syarat orang berwisata satu, dia harus punya bekal, ya enggak? Ya, betul. Time, waktu luang. 3, dia sehat. 3 harus terpenuhi, itu baru orang mau berekreasi. Kalau bekal saja enggak punya, bagaimana orang bisa berekreasi? Kan enggak mungkin bisa mendatangkan devisa dari luar negeri untuk mengganti atau menurunnya devisa dari produk ekspor oleh negara. Begitu Pak. Iya betul. Nah tentu di luar
logika yang begitu sederhana sekali yang disampaikan oleh Profesor barusan, kan hal lain juga kan berkaitan dengan bagaimana kesiapan infrastruktur dan daya saing gitu. Anggaplah ekonominya masih bisa bertahan dalam artian mereka masih bisa berwisata. Persoalan di Bali katakanlah misalkan begitu. Bagaimana yang dalam pandangan Profesor itu melihat kesiapan infrastruktur pariwisata Indonesia ini untuk bersaing di tengah ketidakpastian global gitu. Mengingat destinasi kita kan masih banyak memiliki persoalan baik di wilayah ketertiban umum, kebersihan, bahkan cerita-cerita yang mungkin Prof bisa sampaikan ada di Bali misalkan Prof. Ya, kita harus membenahi tata kelola pariwisata secara nasional, termasuk kita di Bali. Ya, memang Menteri Pariwisata yang dulu mencanangkan 10 Bali baru, ya, destinasi prioritas. Coba kita evaluasi, sudah ada berang, ya, jangankan maksimal, ya, sedang-sedang saya sudah tidak berkembang di 10 destinasi Bali baru dan 5 destinasi prioritas. Jawaban saya belum. Belum kan? Jadi yang masih banyak berkunjung itu wisatawan itu Bali masih menjadi unggulan dari segi jumlah kunjung wisatawan. Tapi jangan lupa kita kalah dengan negara-negara tetangga, dengan Thailand dan lain sebagainya dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kenapa seperti itu? Nah, misalnya kami di Bali, kita di Bali misalnya, betul-betul Bali ini sekarang betul-betul terpuruk, Pak, terus terang aja nih. Dibandingkan dengan tahun 2024 dan sekarang ini ya, kunjung wisatawan meningkat ini, wismannya meningkat ini. 2024 itu sudah melebihi sebelum COVID, Pak. Sebelum COVID itu kan 2019 itu 6,3 juta. Sekarang sudah lebih sedikit tahun 2024 terakhir ini. Kunjungan wisatawan Nusantara juga lumayan naik waktu Idul Fitri ini. Ya. Tidak seperti dulu ya. Itu membuktikan kemampuan wisatawan Nusantara kita juga menurun juga ini. Masih menurun ya. Ya. Itu dampak keterbatasan menurunnya daya beli masyarakat. Untuk berekreasi apalagi. Nah, yang krusial di Bali dikeluhkan oleh Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran dan semua asosiasi pariwisata, termasuk kami juga masyarakat Bali dan akademisi juga, real yang saya sampaikan bahwa terjadi kenaikan kunjungan wisatawan, tetapi room occupancy hotel terendah, hotel sepi, Pak. Kok bisa, Pak? Ini yang terjadi ini. Jadi ternyata setelah dipantau dan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kita di Bali sangat banyak sekali villa-villa yang ilegal. Wow. Akomodasi yang tidak berizin. Banyak orang asing yang membangun villa atau menyewa villa dari orang Indonesia atau orang lokal. Kemudian mereka yang membisniskan. Oke. Ya. Mereka yang membisniskan dan mereka yang mencarikan tamu. Kayak biro perjalanan, kerjaannya diambil juga sama mereka. Ini sudah berapa tahun proses ini terjadi, Prof? Ya, 2-3 tahun lah. Pasca pandemi berarti ya? Setelah COVID. Jadi sebelum COVID sudah ada seperti ini, Pak. Sekarang semakin marak ya? Semakin marak, kerjaan masyarakat lokal, kerjaan pengusaha kita diambil. Waduh. Saya berikan penjelasan bahwa villa-villa itu banyak dibangun oleh orang asing, banyak melanggar tata ruang, banyak yang tidak berizin. Kemudian ada villa-villa yang tidak berizin juga disewa oleh orang asing. Kemudian dia yang membisniskan sekarang, dia sewa murah misalnya sebelumnya. Sekarang dia yang membisniskan, dia yang mencarikan tamu, dia yang menghandle grup, dia yang menjemput di airport, dia yang mencarikan tempat penginapan. Dia ngatur makan minumnya, dia yang mencarikan transportnya, dia yang langsung menjadi pemandu wisata, Pak. Waduh, orang Bali jadi nonton aja kalau begitu, Prof. Ya? Nonton aja, kami, teman-teman kami di Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran, dan teman-teman kami di Asita, di angkutan wisata, semuanya merasa terpinggirkan lah begitu ya. Artinya ada tata kelola yang harus betul-betul dirombak total ya oleh pemerintah Bali mungkin ya. Tapi saya ingin melihat dalam pandangan Profesor sebagai akademisi juga tentunya dari Universitas Udayana,
Ini kembali ke judul tadi, Prof. Kalau misalkan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian hari ini, krisis moneter di depan mata, wilayah pariwisata ini harus melakukan apa gitu untuk menjadi bagian dari yang membaikan perekonomian? Pertama, kita harus membenahi tata kelola dulu dan bikin aturan. Hmm. Jadi Gubernur Bali, pemerintah Bali sudah membuat surat edaran. Jadi untuk tata kelola pariwisata Bali dan khususnya untuk wisatawan asing, Pak, wisatawan mancanegara. Sudah ada surat edaran untuk tata kelola itu. Salah satu diantaranya adalah dalam surat edaran itu akan tidak diizinkan wisatawan itu menginap di akomodasi yang tidak berizin. Harus dia menginap di akomodasi yang berizin. Kenapa begitu? Kalau dia menginap tidak di akomodasi yang berizin atau di rumah kos begitu ya, kan tidak bisa dikenakan pajak hotel dan restoran. Jadi pemerintah Badung yang biasanya PHR-nya tinggi, sekarang juga sudah ketar-ketir, diperkirakan dan prediksi penerimaan PHR. Nanti pemerintah Badung akan memikirkan apa yang langkah-langkah lebih lanjut, karena sudah terlanjur banyak sekali villa-villa bodong yang jelas menginap di villa bodong. Wisatawannya tidak wajib membayar PHR. Tidak ada setoran ke Pemda jadinya. Iya, betul. Nah itu Pak ya. Kemudian belum lagi yang ini, kalau tempat makan minum kan diatur, semuanya diatur Pak. Oleh wisatawan asing itu, di mana dia makan, di mana dia minum, di mana beli souvenir, di mana cari transport, semuanya diatur. Jadi harus dibenahi tata kelolanya. Surat edaran gubernur itu lebih fokus pada bagaimana tata kelola wisatawan asing, termasuk harus berkendara wajib menyewa mobil angkutan transport yang berizin, yang resmi ya. Yang resmi. Roda 2 dilarang kayaknya tuh. Kan ada masalah banyak sekali roda sepeda motor yang tidak pakai helm macam-macam itu ya, yang ugal-ugalan gitu ya. Ya, banyak viral di media sosial. Ya, ini pakai mobil dan ada pemandu wisatanya, orang lokal. Dan diminta imigrasi harus tertib sampai ke aparat kami ke bawah untuk mengawasi, sampai ke aparat desa untuk mengawasi siapa-siapa saja yang menginap. Dan harus dilaporkan. Banyak yang overstay juga Pak. Ini yang terjadi ya. Belum lagi kemacetan yang luar biasa di Bali Selatan. Yang ramai ini kan di Bali Selatan. Jadi sudah macet, sudah sampahnya belum terkelola dengan baik. Ini sekarang pemerintah kami juga mengeluarkan surat edaran untuk tata kelola sampah. Dan bagaimana nanti ke depan pemerintah Bali kalau ada anggaran akan membenahi infrastruktur internal dulu Pak. Baik untuk membuat shortcut, membangun shortcut, baik untuk pusat kebudayaan Bali, membangun underpass. Karena banyak sekali kalau underpass kalau direncanakan oleh Pak Gubernur itu ada 3 paling tidak itu. Kemudian jalan singkat yang lain sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, mudah-mudahan ada anggarannya. Kan itu sekarang termasuk flyover yang lain, termasuk nanti angkutan listriknya dengan mobil listrik dan lain sebagainya, sehingga mengurangi polusi. Itu baru rencana mengaplikasikan ke depan ini yang dalam waktu singkat perlu ini harus tertib betul ini. Kalau tidak, Bali akan economic loss. Walaupun wisatawan banyak datang, Bu Menteri harus promosi banyak, Bali promosi. Orang tamunya nginap di tempat lain gimana? Ya, percuma juga ya. Ya. Oke. Baik, Prof. Mudah-mudahan dengan tata kelola yang lebih baik, Bali kembali menjadi sumber dari turis-turisnya, jadi sumber pendapatan untuk negara kita. Tapi kalau kembali pada statement Menteri Pariwisata tadi, Prof, yang anggaplah menurut banyak pihak, para pakar, termasuk profesor juga tadi sampaikan, ini apa istilahnya, overconfidence, optimisme yang berlebihan dari Menteri Pariwisata. Nah, kira-kira kalau yang tidak berlebihannya seperti apa Prof dalam upaya lah ya untuk menjadi bagian dari yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara umum Indonesia? Kalau Ibu Menteri kan overconfidence ya, saya anggap tadi itu ya, dalam pariwisata itu. Ya kalau kita paling tidak ya usaha-usaha yang
bisa ditekuni oleh masyarakat dulu yang kita harus prioritaskan. Ya, yang kita lebih banyak biasanya kan hidupnya dari masyarakat kita kan lebih banyak di UMKM, Pak. Betul. Ekonomi Itu kreatif yang ya. banyak. Kan ada Kementerian UMKM khusus sekarang ini. Iya, betul. Masyarakat kita lebih banyak hidup di UMKM, Pak. Dan mudah-mudahanlah juga usaha bisnis level menengah ke atas bisa lancar sehingga ada peluang kerja. Kami di Bali ini kan pariwisata yang menjadi sektor unggulan. Tapi kalau sudah sektor unggulan terganggu, kan yang lainnya juga terganggu, Pak. Kami kan tidak punya sumber daya alam, tidak punya, luas wilayahnya hanya 5.700 km persegi, pertaniannya sedikit, peluang UMKM-nya kan sedikit juga. Peluang UMKM kami juga lebih banyak dari pengrajin yang produknya dijual kepada wisatawan. Kalau wisatawan juga berkunjung berkurang ya UMKM kami juga tidak bisa berkembang di sini. Baik, kalau begitu barangkali Prof, saya kira kita perlu juga profesor dari akademisi senior yang bisa memberikan masukan, saran nih kepada Menteri Pariwisata dan mungkin secara lebih ininya kepada Presiden Prabowo. Harapan apa? Kami mohon kepada pemerintah pusat, semua menteri terkait, bukan hanya Menteri Pariwisata. Itu kan Menteri Pariwisata kan lebih teknis untuk pariwisata saja. Menteri terkait aja Menteri Perhubungan, infrastruktur dan pelaksanaan wilayah. Jadi infrastruktur kita harus dibenahi. Jadi usaha tiket pesawat supaya bisa diturunkan biaya transportasi. Karena kita negara kepulauan, beda dengan negara yang benua. Kalau negara benua kan bisa orang berrekreasi itu naik mobil bisa dari satu negara ke negara lain atau destinasi satu ke destinasi lain. Kalau kita ke Labuan Bajo dari Bali kan harus naik pesawat, Pak. Iya, betul. Nah, itu kendala kita Indonesia. Negara kepulauan itu biaya transportasi untuk menuju ke destinasi itu mahal. Nah, ini bagaimana meningkatkan usaha transportasi nasional sehingga bisa menekan biaya transportasi itu sehingga bisa mengembangkan 10 Bali baru yang saya sampaikan itu termasuk destinasi prioritas itu, Pak. Dari Bali bisa direct ke tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Tidak harus Bali aja yang berkembang. Ya, yang kelihatan sekarang kan hanya Bali dan Jogja gitu aja ya. Di Jogja kayak ketar-ketir juga di Jogja ini. Iya. Bandung juga Bandung kan kemarin Idul Fitri aja yang ramai itu, Pak. Betul. Ya, saya kira masukan dari Profesor barusan realistis untuk dilakukan. Saya kira pemerintah juga butuh sekali masukan-masukan dari para akademisi, pengamat, dan memang harus terbuka agar apa yang dikatakan gotong royong itu betul-betul tercapai untuk kita keluar dari persoalan krisis moneter yang ada di depan mata ini. Barangkali Profesor ada konklusi wrapping untuk dari pernyataan yang sudah sekitar 20-30 menitan ini sebagai sebuah simpulan. Jadi pertama kami minta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota kita di seluruh Indonesia itu benahi dulu tata kelola pariwisata kita secara keseluruhan, mulai dari infrastruktur, kebersihan, tata ruang dan lain sebagainya, barulah kita siap mendatangkan wisatawan mancanegara yang banyak. Kalau kita tidak siap di Bali ini, terus terang aja kalau kemacetan begini orang untuk datang lagi untuk kedua kalinya akan bosan. Ya, nah, kita harus membenahi semua tata kelolanya dulu, infrastruktur dan lain sebagainya, barulah kita kalau promosi sekarang digital aja gampang itu. Ya, jadi benahi semua destinasi-destinasi itu, kebersihannya, keamanan, kenyamanannya sehingga orang merasa senang berkunjung baik wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. I Putu Anom M.Par, Guru Besar Pariwisata UNUD, Universitas Udayana. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan di tema-tema yang lain, Prof. Terima kasih sekali lagi, Prof. Ya, makasih. Salam, Prof.